Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Adi di channel Arifan Project. Nah, seperti janji saya sebelumnya, kali ini saya akan mereview sepatu terbaru dari Spotek, yaitu Spotek Windstorm. Nah, jadi sepatu ini udah saya coba kemarin ya, tapi saya coba cuma setengah set karena kondisinya sendiri saya lagi cedera ya, seperti itu. Jadi cuma bisa coba setengah set, tapi secara overall sih saya udah dapetin feel-nya seperti apa. Nah, nanti saya akan coba sharing ke teman-teman gimana feel dari sepatu ini. Nah, tapi sebelum kita lanjut lah, seperti biasa kita akan bahas dulu untuk spesifikasi dari sepatu ini mengenai bobot, harga, dan juga bahannya. Nah, langsung saja dari yang pertama yaitu untuk harganya. Nah, untuk harganya sendiri sepatu ini saya lihat ya di akunnya Spotek itu dijual di harga 370 sampai dengan 375.000 rupiah ya. Nah, kemudian untuk bobotnya sendiri kita akan timbang langsung ya biar tahu ya. Nah, oke, kita akan timbang langsung. Nah, untuk bobot yang kanan sendiri dia ada di 302 gram. Kemudian yang kirinya ada di 315 gram ya. Nah, jadi masih enteng, masih lumayan ringan ya. Jadi nggak berat-berat amat seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk size-nya sendiri ya. Untuk size-nya sendiri ini kebetulan size 40. Jadi di Spotek itu size 40 itu panjang insolnya 26 cm ya. Jadi sedikit berbeda dengan sepatu-sepatu dari brand lain yang mungkin kisaran insol 26 itu mungkin ada di sekitar 41 atau 42 ya. Nah, kalau di Spotek ini ya, size-nya sendiri dia ada di size 40 seperti itu. Nah, kemudian untuk tampangnya sendiri ini memang agak sedikit kecil ya kalau kita compare ya. Ini untuk Eagle Jet Pro, Eagle Commando X. Nah, jadi ini panjang insolnya juga sama ini 26 ya. Tapi memang untuk bodinya secara overall memang kelihatan kecil seperti ini, dan kerasa sih pas dipakai memang dia agak sedikit sempit ya, walaupun insolnya sama di 26 cm seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut bahas mengenai bahan dari sepatu ini. Nah, untuk bahannya sendiri ya, kalau di bagian upper sepatu ini dia terbuat dari kombinasi bahan synthetic leather ya. Nah, ini terbuat dari bahan synthetic leather, kemudian ada breathable mesh juga ya di bagian sininya. Nah, ini dia. Kemudian di bagian belakangnya ada heel supportnya ini ya. Ini terbuat dari TPU ya. Jadi dia keras seperti ini. Jadi ini sebagai TPU support atau heel support ya di bagian belakangnya. Jadi lebih nyaman lah ketika dipakai seperti itu. Nah, untuk meshnya sendiri, nah ini yang ini ada warna hitam dan ini sama seperti yang warna synthetic leathernya. Jadi itu ya untuk bahan di bagian uppernya ya. Dan untuk finishing bahannya sendiri bagus ya. Untuk jahitan-jahitannya ini rapi seperti ini ya. Kemudian untuk motifnya juga keren sih kalau menurut saya ya dari segi desain. Kemudian untuk meshnya juga terasa berkualitas ya. Nah, ini jadi enak lah ketika dipakai. Kemudian untuk finishing lem-lemannya memang agak sedikit kurang rapi ya. Nah, ini masih ada sisa-sisa lem seperti ini, tapi nggak masalah ya seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke bagian insolnya ya. Nah, untuk insolnya ini dia enak banget sih. Nah, ini. Nah, dia udah berbentuk cup seperti ini ya, dan di bagian sininya ini agak tebal jadi enak pas ditumit kaki itu ya, pas landing ataupun jumping itu enak banget berasa seperti itu. Dan ini juga udah bertekstur seperti ini, jadi enak lah, nggak licin pas dipakai dan juga keset, dan juga ini benar-benar empuk ya, walaupun nggak terlalu tebal tapi memang enak pas dipakai seperti itu. Kemudian untuk jahitan di bagian dalamnya rapi ya seperti ini. Nah, ini berkelas lah seperti itu, jadi enak dipandang seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk spons di area kaki ini kalau menurut saya sih agak sedikit tipis ya. Nah, ini jadi agak flat seperti itu, tapi kaki kita masih enak kok masuknya seperti itu, jadi nggak terlalu mengganggu seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk bahan di bagian midsole-nya. Nah, untuk midsole-nya sendiri, nah ini ya, dia nggak terbuat dari bahan pylon ya. Nah, tapi dia pakai bahan TPR ya, seperti ya biasalah untuk sepatu-sepatu harga di bawah 400.000 atau kisaran 350-an itu biasanya memang pakai bahan TPR seperti ini ya. Jadi dia nggak pakai pylon. Jadi memang dia keras ya seperti ini, nggak ada empuk-empuknya sama sekali. Nah, ini ya. Nah, jadi untuk karakter-karakter sepatu seperti ini emang dapetin feel empuknya itu cuman di bagian insole-nya dan sedikit ya bahan EVA di bagian sininya seperti itu ya. Nah, kemudian untuk feeling midsole-nya sendiri ya agak keras ya, tapi memang dengan tekstur yang keras seperti ini dia bikin sepatunya jadi lebih stabil ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi nggak gampang nge-twist sepatunya ya, karena memang dia teksturnya agak keras seperti itu, walaupun di bagian sininya tanpa stabilizer ya, tapi memang dia bikin sepatunya jadi lebih stabil ya seperti ini. Nah, kemudian lanjut untuk outsole-nya. Nah, untuk outsole-nya sendiri dia pakai rubber karet non marking ya, dan dia juga
pakai bentuk yang round sole ya, jadi dia bisa support movement kalian dengan lebih baik ya, karena memang dia bentuknya udah membulat, jadi all around supportnya itu jauh lebih baik seperti itu. Nah kemudian dia di bagian rubbernya sini ya, dia nah ini ada dua motif warna ya, pertama yang warna coklat dan warna green ini. Nah yang warna green ini dia agak sedikit kurang bagus sih. Kalau kita pencet seperti ini, nah ini dia langsung robek seperti ini nih. Nah ini bayangkan kalau misalkan kita pakai lama ya, pasti ya cepat aus ya, seperti itu. Kemudian untuk rubbernya sendiri ya, nah ini untuk rubbernya sendiri bentuknya udah heksagonal seperti ini, jadi bisa kasih kalian grip yang bagus ya. Memang pas ketika saya pakai di lapangan karpet itu enak banget sih gripnya ya, keset dan juga bisa mensupport movement kalian seperti itu. Dan untuk di lantai keramik juga bagus ya, dia berlecit seperti itu. Nah jadi itu dia teman-teman ya mengenai harga, bahan dan juga bobot dari sepatu ini. Nah sekarang kita akan lanjut bahas mengenai impression ketika saya menggunakan sepatu ini. Pertama yaitu untuk di bagian uppernya. Nah di bagian uppernya sendiri kalau menurut saya pribadi sih ya, setelah pakai memang uppernya sendiri itu nyaman dan juga fit di kaki ya. Tapi memang untuk karakternya dia nggak wide ya, seperti itu. Nah kemudian untuk airflow-nya juga bagus karena dia pakai bahan mesh ya, dan juga banyak lubang-lubang atau breathable area di sepatu ini, jadi enak lah ketika dipakai, nggak panas seperti itu. Nah kemudian untuk insole-nya juga enak banget ya, empuk, jadi berasa nyaman lah kakinya, nggak slide juga seperti itu. Kemudian untuk sponsnya memang agak kurang enak ya, jadi dia agak tipis seperti itu. Mungkin nanti bisa ditinggalkan lagi ya untuk spotek. Nah kemudian selanjutnya untuk sizing sendiri ya. Nah untuk size sendiri memang pas saya pakai ini yang size 40 dengan insole 26 cm memang agak sedikit tight ya, atau agak mepet ya, karena memang dia bentuknya ini sedikit kecil ya kalau kita compare seperti tadi ya. Nah jadi dia memang kelihatan lebih kecil ya sepatunya seperti ini. Nah pas dipakai juga berasa dia kaki saya itu agak mepet di mana-mana ya, jadi pas di kaki seperti itu. Jadi agak nggak terlalu enak lah ketika dipakai. Mungkin saran saya buat kalian yang pengen beli sepatu ini nanti ya, saran saya ya harus naik size ya seperti itu, walaupun panjang insole-nya ini udah 26 cm ya, sama seperti karakter kaki saya seperti itu. Nah kemudian selanjutnya untuk uppernya sendiri ini benar-benar enak ketika dipakai ya, lentur. Nah ini karena memang saya suka sepatu yang lentur seperti itu ya. Nah kemudian selanjutnya untuk feeling midsole-nya sendiri, karena ini terbuat dari bahan TPR ya, udah tentu dia punya karakter yang keras seperti ini, tapi itu nggak masalah sih karena memang untuk insole-nya ini juga udah bener-bener empuk ya, jadi nggak terlalu berasa lah untuk feeling dari midsole-nya ini sendiri seperti itu. Kemudian untuk stabilitasnya juga bagus ya, jadi nggak gampang ngetwist sepatunya, nggak terlalu kaku dan juga nggak terlalu lentur, jadi pas lah ketika dipakai seperti itu. Nah selanjutnya untuk feeling gripnya. Nah untuk feeling gripnya sendiri enak ya ketika dipakai di lantai karpet, dia keset dan juga movement kalian itu jauh lebih enak lah seperti itu, jadi disupport seperti itu. Nah kalau di lantai keramik juga sama, dia berdecit dan juga keset. Nah tapi sayangnya memang untuk durabilitasnya sendiri saya pikir memang mungkin agak kurang ya, karena memang ini baru dipakai setengah set. Nah untuk kondisinya sendiri ini di bagian depannya ini udah seperti ini nih. Nah agak sedikit aus ya, ingat ya ini cuma dipakai setengah set sampai skor 2-1, dan saya pun mainnya nggak yang agresif amat ya, karena memang lagi cedera seperti itu. Nah jadi itu ya teman-teman mengenai impression saya ketika menggunakan sepatu ini. Secara overall sih untuk feeling uppernya sendiri itu enak banget, nyaman, kemudian untuk insole-nya juga lembut banget, jadi enak lah ketika dipakai seperti itu. Kemudian untuk stabilitasnya sendiri juga bagus, dan juga untuk rubbernya itu benar-benar enak lah, lengket dan juga berlecit. Tapi memang untuk kekurangannya sendiri untuk durabilitas dari rubbernya ya saya pikir agak sedikit kurang ya seperti itu, karena ini baru dipakai setengah set dan kondisinya udah ada yang aus seperti ini. Nah jadi itu dia teman-teman ya untuk review dari sepatu ini dan juga impressionnya ketika saya menggunakan sepatu ini. Jadi sebelum saya akhiri video ini, saya ucapkan terima kasih kepada Spotek Indonesia ya udah kirim sepatunya ke sini untuk direview. Jadi mungkin sedikit masukan buat Spotek sendiri untuk durabilitas dari rubbernya itu lebih ditingkatkan ya seperti itu, karena di range harga ini mungkin
ada sepatu-sepatu seperti Kalasan 04, kemudian ada Jet Pro juga yang memang kualitas rubbernya itu bagus seperti itu. Nah, saran saya untuk Spotek ya itu cuman di bagian rubbernya itu ditingkatkan, karena memang untuk di bagian upper insole itu emang udah benar-benar enak banget ya, dan juga nyaman banget ketika dipakai. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi buat kalian yang penasaran feel sepatu ini seperti apa, saya sudah sharing ya. Jadi itu pengalaman saya ketika menggunakan sepatu ini. Jadi semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.